Hamdanillah wa syukranillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Usini wa yakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kuliah subuh Ahad yang berbahagia, marilah sebelumnya kita istighfar dulu. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita terhadap ilmu-ilmu agama, sehingga ilmu agama ini bisa menyinari, bisa memberikan cahaya bagi hidup dan kehidupan kita. Yang keduanya, kita bacakan Fatihah untuk mendoakan siapapun yang sebenarnya menjadi kewajiban kita untuk mendoakan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Bibarakati suratul Fatihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna. Jamaah kuliah subuh yang berbahagia, mari kita analisa kehebatan puasa ini. Apa pelajaran yang kita dapat dari pelajaran puasa? Hal apa yang luar biasa dari puasa? Ya, pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita timba dari puasa? Kenapa? Karena ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu mampu mendisiplinkan, mampu membuat orang hebat. Sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita sekalian. Jamaah yang berbahagia, singkat saja. Yang pertama yang diajarkan dari puasa adalah kesadaran. Kesadaran bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang hari-hari, waktu-waktu sangat berharga. Demi detik, waktu demi waktu, jam demi jam dan lain sebagainya, itu sangat berharga. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, tidur kamu saja jadi ibadah. Begitu berharganya. Diam kamu menjadi tasbih atau zikir dan lain sebagainya. Ini sudah kita pahami karena ulama sering bercerita hal ini. Jadi kesadaran kita mengisi waktu di Ramadan, kesadaran kita juga untuk mampu memanfaatkan. Apakah kita ini orang yang bisa melihat peluang atau tidak dari hidup ini? Apakah kita ini menjadi orang yang berharga atau tidak dalam hidup ini? Untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya kesadaran bahwa ini peluang berharga, maka kita akan berusaha untuk optimalisasi. Kita akan
optimalisasi sehingga Ramadan itu akan bermakna. Bahasa mudahnya, sedikit pun waktu tidak akan pernah kugunakan untuk hal-hal yang maksiat atau merugikan diri sendiri kita. Baik ngomongin orang, baik akhirnya digunakan waktu orang ingin menghabiskan waktu agar cepat sampai maghrib. Kita gunakan untuk yang tidak-tidak, ya, dan lain sebagainya. Nah ini disayangkan, ya, agar kita ini bisa mempunyai kesadaran. Kesadaran ini jamaah yang berbahagia itu sebenarnya sangat mahal, sangat penting. Dasar agama itu bahkan kesadaran. Akan terasa nikmat puasa, akan terasa bagaimana puasa itu memberikan dampak kebahagiaan kepada kita. Ketika dasar puasa yang kita lakukan dengan segala aktivitasnya di bawah kesadaran kita. Kalau tidak di bawah kesadaran kita ya berat. Aduh udah maghrib, aduh udah harus membuka Al-Quran, aduh udah zuhur, aduh harus dan lain sebagainya, akan berat kalau tidak dengan kesadaran. Dan kesadaran ini jamaah yang berbahagia nanti sebenarnya kumulasi nilai-nilai puasa ini. Kesadaran ini jamaah yang berbahagia akhirnya akan menuntun kita kepada nilai-nilai yang terbaik bagi diri kita. Karena terus terang saja, masalah dalam hidup kita, masalah kemanusiaan yang ada di kita, itu karena rendahnya kesadaran. Kesadaran anak sebagai anak, kesadaran suami sebagai suami, kesadaran istri sebagai istri. Kalau masing-masing pada kesadarannya, ini kan sebenarnya akan enak, akan indah, akan luar biasa. Mungkin konflik-konflik itu bisa diminimalisir. Kesadaran orang lain pun punya perasaan. Kesadaran orang lain pun ingin bercanda dengan kita. Kesadaran bahwa orang lain itu juga mungkin tidak sengaja berbicara seperti itu, tidak ingin melukai perasaan. Kesadaran ini sangat mahal harganya. Oleh sebab itu, pupuklah di bulan Ramadan ini kesadaran. Yang tadinya malas menegur siapapun yang lewat rumah, rubah. Karena jamaah yang berbahagia, salah satu orang yang tahu bagaimana besarnya menegur, pahala besarnya menegur orang. Siapa yang mau menegur duluan? Ini diberikan gambaran oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Karena merasa malaikat jauh dari Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar pun mendiamkan Umar. Supaya Umar yang pertama kali menegur Abu Bakar, dia diam aja, tidak tegur sapa dengan Umar. Sampai Umar melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar ini kepada saya? Terus kemudian dipanggil Abu Bakar, ada apa Abu Bakar? Tidak, saya melihat malaikat rahmat itu jauh dari Umar. Kenapa? Karena Umar orangnya ingin ditegur duluan sebelum menegur orang lain. Tegur, Pak mau kemana ketika bertemu, ketika melihat mampir, hanya seperti itu. Itu saja sudah sangat luar biasa. Itu malaikat rahmat yang akan datang. Akhirnya Umar pun mohon maaf kepada Abu Bakar.
yang salah sangka. Dia pikir Abu Bakar benar-benar benci sama Umar. Ya, kenapa begitu gelisah Umar ketika tidak ditegur oleh Abu Bakar? Karena dia melihat sahabat sejatinya adalah memang Abu Bakar. Orang yang mengajak ketaatan adalah Abu Bakar. Jadi jemaah yang berbahagia, kita kesadaran ini yang harus, agama harus menjadi dasar dan diajarkan oleh puasa. Kita bisa kok tidur mulu, siapa yang mau marah? Kok puasa tidur mulu? Ibadah. Apalagi alasannya seperti itu. Kok diem mulu? Ya zikir gua. Ya alasannya kan kuat. Tapi tahu tidak, ada di atas itu semua. Ada hal yang di atas itu semua. Yaitu kita melakukan sholat sunat, kita membaca Al-Quran, kita mengevaluasi diri, kita benar-benar berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribahasanya, jadi ada yang di atas daripada tidur dan sekedar diam. Begitu kita belajar, kita optimalisasi kemampuan diri, ya jemaah yang berbahagia. Nah, jadi sekali lagi, Islam mengajarkan kesadaran, puasa mengajarkan kesadaran. Apakah puasa itu? Masalahnya bukan apa jamaah kesadaran bulan Ramadan itu sebagai bulan utama, bulan luar biasa, ya, dan lain sebagainya. Ini memang sulit, ya. Tapi harus dibangkitkan oleh kita, harus merangkak seakan-akan kita. Kalau bayi itu kan peribahasanya kalau memang ibadah susah itu, kalau belajar berjalan itu kan merangkak. Kita merangkak lah, bagaimana kita. Memang nafsu yang berat banget. Nafsu yang berat banget. Zikir itu kan bisa dilakukan ketika kita jalan, ketika kita dimanapun, ketika apapun, kan bisa dilakukan seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Ya jamaah yang berbahagia, sekali lagi puasa mengajarkan kesadaran kepada kita bahwa waktu itu sangat berharga. Ya, waktu demi waktu itu sangat berharga, ya jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang saya juga ingin mengajarkan kepada anak-anak nih waktu malam semalam mabit, ya. Walaupun berat banget ngajarin anak-anak nggak ngerti, tapi kalau kita putus asa ngajarin anak repot. Saya kadang-kadang putus asa bakal udah tua, ngikutin malam-malam dengan mereka nggak bisa. Tapi apa boleh buat kalau saya putus asa repot, ya. Nah itulah kita harus berusaha. Ya kadang-kadang kita lihat sahurnya udah belum, kita masakin dan lain sebagainya. Aduh memang repot, bener-bener repot. Tapi harus kita ambil gitu loh. Ini memang harus ada kesadaran kita untuk peduli kepada anak-anak. Ya memang kalau bandel mah ya Allah mah, sampai ada yang marah, sampai kadang-kadang kita jadi malu juga. Tapi itulah resiko. Jadi kesadaran itu memang seperti itu, bahwa ada resikonya. Resikonya ya melawan malas, resikonya ya apa, resiko ada resiko. Ya. Nggak ada yang mudah. Ya. Meraih surga nggak ada yang mudah, Pak. Walaupun peribahasanya gratis dan lain sebagainya, tapi ya memang sulit, kesadaran sulit. Ya. Jadi sekali lagi yang ditanamkan dari puasa adalah kesadaran yang pertama. Kedua, jamaah yang berbahagia. Dalam surat 186 tentang puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bil alamin. Puasa mengajarkan kita kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kepada kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tuh dekat dengan Allah. Hidup ini Pak, kalau kita mengandalkan otak kita, akal kita, pikiran kita, sulit untuk diterima.
Saya berapa kali berusaha ingin usaha agar saya bisa menghidupkan kegiatan keagamaan melalui tangan saya, melalui usaha saya. Saya ingin udah berapa kali saya buat lele. Saya tekuni sampai pertama kali gagal, saya coba lagi. Sampai ke anak-anak coba pelajari supaya saya tidak tangan di bawah. Saya ingin ini usaha ekonomi saya juga. Tapi kalau kehendak Allah belum, ya memang sulit. Tapi minimal kedekatan kita dengan Allah ini akan menjadi solusi. Tenang aja saya. Lu bisa punya pikiran begitu, kalau tenang aja, itu urusan gue. Seakan-akan Allah begitu. Ya udah, kita sambil istiqomah, sambil berusaha. Sampai saya mengajukan ke Departemen Pertanian, saya punya tanah nih, bisa diapakan? Coba minta pendapatnya. Ya, baik dari dinas kota pusat maupun dari gubernur maupun dari Tangsel. Mereka tiga-tiganya kemarin. Ya, kebetulan karena ada salah seorang yang kenal dengan saya dan saya di Departemen Pertanian Pak Narto, ini bisa saya bantu apa? Akhirnya saya minta bantu begitu. Coba tolong ini, tapi realisasinya sangat sulit ya. Belum, realisasinya belum. Walaupun udah disurvei oleh mereka semuanya. Ya. Nah, jamaah yang berbahagia, kedekatan dengan Allah ini penting. Ya. Jadi kita bisa punya angan-angan, punya harapan. Kalau harapan tidak kita dekatkan dengan Allah, yang namanya kecewa itu adalah hidup tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Karena manusia itu bersama dengan perasaan, dengan kondisi dirinya. Jadi banyak orang yang kecewa karena harapannya tidak terkabul, tidak tercipta. Nah, ini kalau kita tidak dekat dengan Allah, mungkin akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya pernah punya teman jamaah yang berbahagia yang diuji oleh Allah berturut-turut. Karena Allah tahu kualitas dia memang luar biasa. Pertama, kendaraannya hilang. Keduanya baru ngambil duit dari bank, langsung diambil oleh maling dan lain sebagainya. Kemudian berturut-turut langsung dia ujiannya dan lain sebagainya, orang tuanya meninggal dan sampai dia bilang, ya Allah, alhamdulillah Engkau percaya kepadaku tentang musibah semua ini. Tidak, karena dia ingin berusaha dekat dengan Allah, tidak jadi masalah, Pak. Tidak menjadi masalah. Coba kalau dia jauh dari Allah, stres, Pak. Stres. Kenapa? Hilang mobil aja pasti stres. Saya tahu sekali bagaimana orang hilang mobil stres. Ya, di bawah ada, ya maaf nggak saya sebutkan namanya kan daerah sini. Ya, karena dia tinggal sholat subuh mobilnya hilang, coba bayangin aja. Dia ingin sholat subuh, naruh dulu mobil di atas, langsung dikerjain, langsung nggak ada, coba. Akhirnya dia luar biasa bermasalah. Jadi jamaah yang berbahagia, kedekatan dengan Allah ini diajarkan dalam puasa. Bahkan kata Rasulullah, as-shaumu li wa ana ajazim. Puasa itu untuk aku yang akan membalas. Jadi jamaah yang berbahagia, belum kalau kita kaji lagi bahwa Allah itu adalah sumber solusi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah, jangan takut. Bahkan ada yang ada ayat yang langsung berbicara begitu, ya. Wa qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan gelisah.
Ya dalam hidup ini nggak usah takut, nggak usah gelisah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, Allah menggerakkan hati-hati itu gampang. Siapa yang Allah gerakkan hatinya untuk membantu kita, untuk apa kita, itu bisa gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau apa kita itu gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang menentukan hati kita bahkan Allah. Yang membuat gelisah hati kita Allah. Yang tidak membuat gelisah hati kita ya Allah juga. Sampai kita minta ditetapkan hati kita agar tetap dalam Islam. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang menguasai hati, yang memiliki hati, yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam Islam. Sehingga ujian hati bagaimanapun, kegelisahan hati bagaimanapun, kecemasan hati bagaimanapun, tidak akan mengurangi nilai-nilai keimanan yang ada di kita. Jadi begitu Pak Tuh. Ya, kalau kita dekat dengan Allah sebenarnya sangat luar biasa. Nikmat banget, enak banget. Ya. Sekarang ini kita dekat dengan Allah. Kadang-kadang kalau sholat malam aja, kayaknya bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan sangat berbeda. Kalau bulan Ramadan seakan-akan kesini. Kayaknya enak sholat malam di sini, di rumah, di mana pun enak kayaknya. Saya cobain semalam saya sholat di TK. Kayaknya enak banget, Allahu Akbar. Ya. Kalau malam-malam lain kayaknya kurang enak sholat malam di situ. Ya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sekarang ini bulan yang kayaknya kita beribadah tuh enak. Coba anak-anak cinta sama masjid, senang kumpul-kumpul, ya, dan lain sebagainya. Ada nuansa ibadah itu, nuansa kedekatan kepada Allah itu seakan-akan panggilan. Ya, tinggal hati kita bagaimana merasa enjoy, merasa enak, merasa bersama gitu loh. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah yang berbahagia ya. Jadi sekali lagi menciptakan kedekatan kita dengan Allah di Ramadan itu, ya, dan lain sebagainya. Masih ada hal-hal lain yang sebenarnya bermanfaat di dalam kajian Ramadan ini. Mungkin juga waktu ya jamaah yang berbahagia. Jadi sekali lagi Ramadan mengajarkan kesadaran dahulu. Ya. Bahwa Ramadan itu mengajarkan kesadaran kepada kita. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan nanti lain kali saya bisa menerangkan lebih lanjut, ya, bahwa masih banyak pelajaran-pelajaran tentang puasa ini bagi kita, ya. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjalankan iman dan keislaman itu berguna bagi kita dalam rangka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita. Billahi taufiq hidayah wal inayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa rasulina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma alif qalbana li ta'atika ya Allah ya karim ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma izzil islam muslimin wa alaikal kafarata ala hadin. Allahumma ansur umat Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ansur wa nasrul muslimin ala kalimataka ila yaumil ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.